COVID itu ada faktor penghambat tak? Ya, adalah. Apa tuh kira-kira? Apa Pada pakai masker gitu Bu, pakai masker. jaga jarak gitu ya Bu ya? Jaga Oke. jarak. Terus kira-kira Ibu ada dapat bantuan gitu tak? Dari Ada. pemerintah? Ada. Bantuan UMKM kayak dari pedagang gitu? Ada. Oke. Terus kira-kira Ibu ada pinjaman-pinjaman ke bank atau kemana? Tak ada. Oh itu tak ada. Oke dah. Oke, makasih Ibu. Perkenalkan, nama Ibu siapa? Sudarsi. Oke. Jadi di sini saya ingin mempertanyakan beberapa hal lah tentang usaha Ibu pas saat pandemi Covid. Nah, yang pertama, pada saat pandemi Covid-19 terjadi, apakah usaha Ibu berdampak? Berdampak sekali. Dampaknya seperti apa, Bu? Sepi, nggak ada pembeli. Kasian sekali, Bu ya. Iya, Kalau setelah Covid-19 dampaknya gimana? tetap seperti biasa kita jualan setiap hari. Cara bertahan pada saat pandemi Covid gimana strateginya? Tetap juga jualan setiap hari dari jam 4 sampai jam 11 dengan modal sendiri. Kalau setelah pandemi Covid-19 pemulihan gimana, Bu? Biar normal lagi gitu warungnya. Seperti biasa aja kita jualan terus. Mungkin cuman itu yang saya tanyakan. Nah ya, Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Tetap berdiri kok sampai detik ini sehat kan? Strategi abang buat ngebalikin kondisi dagang abang waktu itu pas COVID sama sekarang itu gimana? Untuk kembalikan lagi Iya, rasa mulai dari nol lagi, jadi ngulang lagi dari awal. rasa dari nol lagi. Ya, namanya jualan ya kan, ya jalan. Abang kayak waktu itu ada dari faktor penghambatnya tuh kayak dari keluarga atau dari teman? Ya ada sih, alhamdulillah ya ada. Cuma kayak pas aku sekarang ini apa ya, ada sih. Ada, aku selalu ada komunikasi sama keluarga, apalagi orang tua merupakan saya kan kalau orang tua itu semangatnya bro, kalau kita mau membahas ke orang tua udah kayak jadi hamil gitu. Makasih ya bang. Emang suaranya jelas ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahman dari jurusan akuntansi dari kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji angkatan 2024. Nah, di sini saya akan melakukan penelitian seperti
mewawancarai salah satu usaha UKM di Kota Tanjung Pinang, yaitu warung Bapak Budiman. Bapak Budiman. Bapak membuka usaha warung Esi ya Pak namanya? Enggak, toko warung Eli. Warung namanya Warung Eli. Eli. Toko warung Eli. Sudah berapa lama? Sudah berjalan 4 tahun. Sudah berjalan 4 tahun. Ini cabang kedua saya. Berarti Bapak di sini tujuan kayak beras, Ya, benar. gula, atau... Oke, langsung saja saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Budi. Jumlahnya ada 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak. Pada saat pasca pandemi COVID-19, bagaimana kondisi ekonomi pada warung Bapak? Pada saat COVID naik. Sesudah ya. Pada saat COVID-19, alhamdulillah warung berjalan dengan baik. Nggak ada hambatan. Malah pendapatan tetap stabil. Sesudah COVID-19 juga alhamdulillah ekonomi juga berjalan dengan bagus. Cuma karena masalah COVID mungkin jam operasional kan dikurangin ya. Dan sampai jam 10 malam, jam 9 malam kan. Cuma itu sekarang ini tahun 2025 ini terasa ekonominya malah lebih bagus, masih lumayan pada masa COVID-19. berarti pada saat pasca pandemi itu malah lebih baik lagi. Ya malah perputaran barang di warung itu malah lebih bagus, berjalan dengan biasa, seperti biasa malah ada peningkatan gitu. Nggak ada hambatan. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Nah, pertanyaan kedua ini, strategi apa yang digunakan dalam pemulihan ekonomi pada warung Pak? Strategi selama ini saya terapkan, misalnya jam operasional warung saya buka 24 jam. Yang kedua, apa yang dibutuhkan konsumen saya lengkapi, misalnya ini nggak ada, besoknya saya lengkapi. Alhamdulillah semua barang ada lah, dari mulai voucher bayar listrik, saldo transfer antar bank, semuanya saya menyediakan. Jual pulsa, isi saldo GoPay, setoran uang, tarik tunai uang, semuanya ada. Transaksi, semua transaksi seperti di kayak di bank itu loket mini ATM itu. Lanjut pertanyaan ketiga ya Pak. Ya. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses pemulihan ekonomi pada warung? Faktor penghambatnya kalau untuk sekarang ini semuanya kena efisiensi. Mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, jadi semua jadi kenanya dari pegawai negeri sipil, DPP-nya diturunin. Rata-rata penduduk Tanjung Pinang kan ada pencariannya dari pegawai negeri. Ya. Hambatannya itu aja kadang-kadang. Ya, karena efisiensi anggaran, jadi DPP pegawai negeri agak lambat, kurangin. Terus apa tadi? Faktor pendukungnya. Kalau faktor pendukung, saya rasa kita juga bekerja sama dari semua PT yang menyediakan barang ya. Alhamdulillah distributor menyediakan barang-barang luar kita dengan jangka waktu 14 hari. Jadi kita mengambil barang dulu kayak dari perusahaan mengantar ke warung. Jadi kita istilahnya menjual dulu nanti baru membayar. Kayak dititipkan ke warung. Ya, dititipkan seperti dititip di warung itu lah. Alhamdulillah lah itu yang mendukung. Jadi keuangan kita kan perputarannya bisa begini kan. Nah, kalau pendukung itu aja. Oke baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Kota Tanjung Pinang ini agar bisa membalikan keadaan ekonomi kembali dengan normal? Menurut Pak Budi. Ya, menurut saya untuk saat ini pemerintah Kota Tanjung Pinang tengah berusaha mengembalikan ekonomi seperti dulu dengan cara kebijakan Pak Wali Kota yang baru ini agar dengan visi dan misinya berbenah. Semoga Pak Wali Kota bisa, karena keterbatasan anggaran juga menurut saya, karena Wali Kota kita baru. Saya harap mungkin semoga tahun depan lah
kemudian ekonomi kita bisa kembali berjalan semua seperti biasa. Seperti yang kita ketahui, saat ini pemerintah Kota Tanjung Pinang sedang mendefisit anggaran. Oleh karena itu kita berharap pada masyarakat Kota Tanjung Pinang dapat membayar pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, agar ekonomi kita ini bisa pulih, sehingga pendapatan asli daerah Kota Tanjung Pinang bisa kembali seperti bisa meningkat artinya, sehingga semua kegiatan di Kota Tanjung Pinang dapat berjalan dengan normal. Menurut saya pemerintah Kota Tanjung Pinang tetap berusaha. Kita tetap mendukung semua kebijakan wali kota yang baru ini, walau apapun.